Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku takut atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu Tuhan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu. Shalom sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tapi sebelum beraktivitas, alangkah baiknya kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita mau pujikan satu lagu. Kita mau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang karena ku tahu Kau bersamaku.
penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami masuk kepada minggu ketiga, hari Sabtu. Kami tahu kami lalui sampai hari ini itu karena kekuatan daripada-Mu. Kami sungguh-sungguh Tuhan tidak pernah tahu akan hari esok. Tapi segala hari esok adalah kepunyaan-Mu. Segala kepastian adalah hanya milik-Mu. Biarlah kami belajar Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, lidah bibir kami selalu mengucap syukur Tuhan. Lidah bibir kami selalu mampu mengucap syukur apapun yang terjadi. Bapa, kami sungguh-sungguh Tuhan berdoa untuk semua keluarga-keluarga yang mungkin hari ini masih dalam keadaan lemah tubuhnya. Biarlah pagi hari ini dikuatkan Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kalau ada yang sakit Tuhan, dari keluarga besar, selamat pagi sahabat. Izinkanlah hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua yang sakit disembuhkan Tuhan, apapun penyakitnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk semua umat-umat-Mu Tuhan, yang mungkin memang sudah saatnya untuk Kau panggil pulang kalau rumahnya sudah jadi. Hamba-Mu Tuhan sungguh-sungguh cukup kaget dalam saat minggu ini Tuhan mendengar bahwa ayah dari Ibu Dini meninggal dunia. Kami tahu itu yang daripada-Mu saja dalam waktu yang berdekatan Tuhan, dari ibu dari tim kami, Bro Noel, ibu dari saya sendiri Tuhan yang meninggal juga sebelum tutup tahun, dikuburkan, dan sekarang ini minggu ini ayah dari Ibu Dini Tuhan. Kami tahu, kami sebagai manusia tidak tahu sampai mana kami akan Kau panggil, tapi yang kami tahu kami harus belajar untuk terus taat, untuk terus Tuhan tunduk pada otoritas-Mu, dan kami tahu itu yang terbaik. Kalau pagi hari ini Tuhan, ada dari semua kami yang membutuhkan mujizat-Mu Tuhan, biarlah mujizat yang daripada-Mu selalu turun Tuhan, tangan-Mu terulur buat kami yang membutuhkan mujizat. Semua dari kami yang terbelenggu, terikat Tuhan, Kau berikan kelepasan, Kau berikan kelegaan. Pagi hari ini kami belajar Tuhan untuk menahan diri kami, untuk mempertahankan berkat yang sudah Kau sediakan di kedepannya. Biarlah Roh Kudus pagi hari ini bukan selamat pagi sahabat biasa. Biarlah hari ini adalah hari ucapan syukur, hari ini adalah hari mujizat, hari ini juga hari kesembuhan, hari penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Dan kami tahu kami akan terus
berjalan bersama Engkau, dan kami akan terus mengandalkan Engkau ya Yesus. Karena kami percaya dan kami tahu dengan iman kami katakan bahwa semua orang yang mengandalkan Yesus Kristus, hidupnya tidak pernah akan dikecewakannya. Berikanlah Tuhan urapan-Mu dari lidah bibir hamba-Mu yang akan sharing Tuhan. Ajari dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Ajari juga semua keluarga besar, selamat pagi sahabat Tuhan, dimanapun mereka berada, baik dalam kota, luar pulau, bahkan sampai ke luar negeri. Ajari kami untuk terus mengandalkan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh-sungguh percaya, dan kita semua yang disembuhkan Tuhan, dibentuk, dimurnikan, dan diberkati, katakan dengan iman, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, kita berjumpa lagi di program Selamat Pagi Sahabat, dan ini adalah minggu yang ketiga, saudara, Sabtu minggu yang ketiga, dan saya sungguh-sungguh kaget karena beberapa saat saya mendengar kabar bahwa ayah dari Ibu Dini Aryaningrum, salah seorang diaken di GPI Lamber Tengah Raya, yang juga sebentar lagi akan menjadi seorang pendeta Pratama, itu dipanggil pulang, saudara. Nah, ini membuat saya kaget adalah ini waktunya berdekatan semua. Nah, kita sama-sama pagi ini merefleksikan diri kita, saudara. Selama kita masih berada dengan orang-orang yang kita cintai, dengan orang tua kita yang masih ada, mungkin salah satu dari orang tua kita masih ada atau keduanya masih ada, saran saya satu, karena beberapa kali dari tahun lalu sampai tutup tahun saya juga mengingatkan jemaat GPI Lamber Tengah Raya untuk mereka bersyukur selama masih bisa melihat orang-orang yang dikasihi, saudara. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu sampai kapan kita bisa merayakan Natal, bisa beribadah bersama, bisa berkomunitas sel bersama, bisa kumpul, yang kotanya berbeda walaupun di kejauhan, bisa saling video call ataupun bersapa. Saudara, kita nggak akan pernah tahu gitu ya. Memang waktu adalah miliknya Tuhan. Kita hanya menyiapkan diri kita, saling mengingatkan satu dengan yang lain bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, hari ini kita akan sharing. Kalau saya disuruh memberikan tema, saya akan melanjutkan dengan tema yang sama, menahan diri, mempertahankan berkat, bagian yang terakhir, saudara. Nah, hari ini izinkan saya sharing, saudara, bahwa kita tuh harus tahu bahwa orang percaya itu bukan hanya cuma dimuridkan. Orang percaya itu harus juga siap dimurnikan, saudara. Bukan cuma dimuridkan, tapi juga harus siap dimurnikan. Nah, hari ini ada beberapa poin yang saya mau sharingkan tentang menahan diri, mempertahankan berkat, bagian yang terakhir, bagian ketiga. Yang pertama adalah berpuasa itu menyebabkan Anda dan saya lebih mengerti kehendak Allah, saudara. Saat kita kesulitan mengerti kehendak Allah yang kami lakukan, dan saya sarankan untuk Anda bisa melakukannya, yaitu berpuasa. Berpuasa itu memberikan Anda dan saya kekuatan untuk tidak mudah hanyut oleh arus dunia. Hanya orang yang sanggup menahan lapar, menahan keinginan, menahan diri, dia akan punya kekuatan untuk enggak mudah hanyut oleh arus dunia. Kenapa? Oleh karena berpuasa menyebabkan kita menjadi mengerti kehendak Tuhan, saudara. Hari ini saya ingin ngomong bahwa doa itu menghubungkan kita dengan Tuhan. Kita berdoa menghubungkan dengan Tuhan, berhubung, connected dengan Tuhan. Tapi ingat, puasa memutuskan hubungan kita dengan dunia, saudara. Saya akan ulangi lagi, Anda bisa ketik di live chat atau kolom komen. Doa itu menghubungkan kita dengan Tuhan, saudara. Tapi kalau kita berpuasa, kita memutuskan hubungan kita dengan dunia. Mari kita lihat di Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 dari terjemahan baru edisi 2, saudara. Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
Itulah ibadahmu yang sejati. Ayat 2 dikatakan, janganlah kamu serupa. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Nah, apabila kita ingin hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, itu bahasa sehari-hari, apabila kita ingin memutus hubungan kita dengan dunia, karena kita ingin hidup kudus dan berkenan, itu artinya kita ingin memutus hubungan kita dengan dunia. Apabila kita tidak ingin hidup serupa dengan dunia ini, apabila kita tidak ingin mendengar, apabila kita betul-betul nggak mau sama dengan dunia ini, apabila kita ingin mengerti dan melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Allah, berarti kan baik-baik. Demi kasih Tuhan pagi ini saya ingatkan, maka kita harus memulainya dengan berpuasa. Puasa itu adalah respon kita, bukan kewajiban. Saya tidak mewajibkan, tapi kita mengajak untuk kita merespon. Sejak awal tahun, sejak ibadah tutup tahun, saya sharing, ini sudah yang ketiga kalinya, minggu ketiga kan saudara, untuk kita berpuasa saudara. Puasa itu merespon, kita merespon atas kasih dan kemurahan Allah yang sudah kita terima saudara. Jadi Anda jangan berpikir bahwa saya mengharuskan, mewajibkan kita. Enggak, buat apa diharuskan dan buat apa diwajibkan. Tidak. Tapi saya mengajak Anda untuk merespon saudara. Saat kita merespon kasih dan kemurahan Allah dengan berpuasa, maka Tuhan memberikan kita kuasanya untuk hidup kudus. Allah memberikan kita perkenanannya di hadapan Tuhan. Kita akan punya kuasa untuk menolak, untuk serupa dengan dunia ini. Itulah kenapa saat kita berpuasa, Tuhan memberikan kuasa untuk hidup kudus dan berkenan di hati Tuhan. Saat kita berpuasa, Tuhan memberikan kita kuasa untuk menolak serupa dengan dunia. Itulah kenapa budaya dan tradisi dunia itu tentang selalu bicara eksistensi diri. Ya kita harus melakukan ini toh, enggak gitu kita akan ketinggalan. Jadul kita ini, enggak eksis. Enggak kekinian. Nah, budaya dan tradisi itu ngajak kita selalu untuk bicara eksistensi diri, bicara kebutuhan berprestasi. Kalau enggak berprestasi ya enggak dipakai sama dunia gitu. Selalu berbicara mengenai pencapaian, pencapaian diri sendiri. Enggak ada yang salah dengan hal itu. Tapi pertanyaannya pencapaian yang mana? Kalau pencapaian diri kita itu bukan karena Tuhan, ya Anda akan menyesal suatu hari nanti Anda akan kembali kepada titik nol. Apa yang Anda bangun itu tiba-tiba hancur. Kan? Anda tidak pernah tanya Tuhan tuh ingin apa atas diri kita. Apa tugas kita selama di dunia? Nggak pernah tanya, ya Anda sendiri yang akan kacau. Berapa banyak waktu terbuang? Berapa banyak waktu itu dibuang oleh orang-orang? Berapa banyak biaya yang sudah dihabiskan, usia yang terbuang, keluarga yang terlantar dan diterlantarkan. Karena terlalu banyak bicara mengenai eksistensi diri, prestasi, dan pencapaian diri pribadi. Itulah kenapa hati-hati, berpuasa itu adalah kebalikan dari dunia. Saya akan ulangi lagi. Berpuasa itu adalah kebalikannya dari dunia. Berpuasa adalah upaya. Berpuasa adalah usaha kita untuk menyangkal diri dan pikul salib. Saat kita membawa tubuh kita kepada Tuhan, menjadi korban persembahan dengan berpuasa, kita akan mengerti, kita akan melakukan kehendak Allah. Kenapa? Kenapa kita mengerti dan melakukan kehendak Allah? Yang pertama saya catat, kita tidak lagi
nampak seperti orang dunia, Anda bahasa Semarangnya lebih tenang. Ngadepi segala macam itu lebih tenang. Nggak kemerungsung. Nggak jadi orang kagetan. Nggak jadi orang kalau marahnya setengah mati. Nggak, biasa aja. Saudara. Anda tidak lagi nampak seperti orang dunia. Anda lebih wise, lebih bijak. Kenapa? Anda akan ngerti dan melakukan kehendak Allah. Karena kita menolak hidup dengan cara-cara dunia. Dan yang ketiga yang saya tulis, kita tidak lagi bertingkah laku seperti orang dunia. Mari kita baca di 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, perhatikan baik-baik, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Itu semua sudah dikatakan Alkitab, bukan saya, sudah tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17 dikatakan, dan dunia ini, apa saudara baca yang keras? Sedang lenyap. Kalau Anda ngikut dunia, ya berarti ngikut lenyap. Ayat 17 saya ulangi lagi. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi perhatikan, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Itulah kenapa Anda jangan kecil hati dan tawar hati ketika kita melihat ada orang-orang dunia yang jalan hidupnya nampaknya, saya harus garis bawah, cuman nampaknya sedang menanjak naik. Tapi Anda sendiri yang melakukan kehendak Allah, Anda mungkin batin. Kenapa ya jalan hidupku kok menurun-turun? Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Sebab arah hidup kita itu berbalikan arah dengan orang hidup di dunia, saudara. Saya berikan sebuah gambaran, saudara ya. Jangan tersinggung, tapi ini yang dialami. Kalau Anda naik ke puncak, sampai puncak, Anda kan pulang, saudara. Kenapa kok pulang? Ya, rumah kita kan bukan di sana. Kita sedang berlibur, Anda pulang. Maka Anda sedang mengalami penurunan jalan. Anda kembali ke rumah Anda. Betul ya, saudara ya? Nah, saat Anda turun, mobil yang kita tumpangi turun, transportasi kita naiki menuruni jalan turun karena dari puncak. Anda akan berbalik, ada ketemu di jalan berbalikan arah dengan kendaraan atau mobil yang sedang menanjak naik. Nah, Anda perhatikan baik-baik. Saat Anda sedang jalan turun, Anda kembali ke jalan Tuhan. Anda sudah plesir-plesir ke dunia, ya kan? Anda sudah kemana-mana, naik kemana-mana, dan akhirnya Anda berpikir, wah ada yang salah. Anda akan turun, saudara. Karena itu ternyata gunung yang salah. Tiwas ngambil tangga, mencet lift, naik eskalator, lah keliru. Maka Anda akan turun. Nah, saat Anda turun, Anda melihat orang lain sedang di jalan yang sebaliknya, arah naik. Maka banyak orang batin, aku kok turun ya? Orang lain kok sedang naik-naiknya. Nah, Anda perhatikan baik-baik. Anda dan saya harus mengingat perkataan firman Tuhan. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, apa saudara? Tetap hidup selama-lamanya. Kita turun karena Tuhan menyadarkan Anda dan saya untuk kembali ke jalan Dia. Kita akan naik lagi ke bukit, ke gunung, ke tingkat yang Tuhan mau. Yang selama-lamanya, yang paham katakan yes. Poin yang kedua. Saudara, berpuasa akan menguatkan hati dan pikiran kita, saudara. Kalau kita ini merenungkan firman Tuhan,
maka pikiran dan hati Anda akan diperbarui. Karena tiap hari saya mengajak Anda melakukan program 3333, lebih juga nggak apa-apa, mau 7777 juga nggak apa-apa. Apa itu maksudnya Pak? Kemarin saya sharing di firman, 3333 artinya dalam satu hari kita 3 kali berdoa. Anda tentukan waktunya, Anda buat disiplin. Pagi misalnya bangun jam 4:30. Sebelum kita turun tempat tidur dan melakukan banyak hal, berdoa dulu. Pagi, siang, dan malam. Anda yang tentukan waktunya, bukan saya. Itu 3 yang pertama. 3 berikutnya adalah kita berdoa, gak usah lama-lama. Tapi lama juga tidak ada masalah. Yaitu 3 menit saja. Kenapa bisa 3 menit? Karena kita punya 3 pokok doa. Nah itu 3 yang berikutnya. Saudara. 3 pokok apa saja Pak? Bagi Anda yang belum berkeluarga, Anda bisa berdoa untuk ayah, ibu, dan diri kita sendiri. Kalau Anda sudah punya keluarga dan punya anak 1, Anda berdoa buat Anda, pasangan Anda, dan anak Anda. Mudah kan saudara? Kalau Anda sudah melakukan 3 kali sehari, 3 menit setiap kali doa, 3 pokok doa setiap kali kita berdoa, maka 3 yang terakhir adalah selama 3 minggu, selama 21 hari. Maka saya harap setelah tanggal 21, maka tanggal 22 dan berikutnya Anda akan terbiasa. Oh Pak, saya nggak level Pak, saya sudah levelnya 7 menitan. Oh ya nggak apa-apa, 7 kali berdoa, great, luar biasa. 7 menit, oh luar biasa, nggak ada masalah. 7 pokok doa, nggak ada masalah. Pak, nggak cuma 7 minggu, 7 tahun akan saya lalui. Jangankan 7 tahun, seumur hidup lebih baik. Saudara. Nggak ada masalah, saudara. Saat Anda merenungkan firman Tuhan, pikiran dan hati kita akan diperbarui. Tetapi kalau Anda berpuasa, pikiran dan hati kita nggak cuma diperbarui, dikuatkan. Berapa banyak kita itu selalu berhadapan dengan dunia yang notabene Anda tahu Anda terlalu rendah tanamannya. Kalau kita jadi sebuah tanaman yang masih pendek, dimakan kambing tanamannya, dimakan hewan. Nanti kalau Tuhan tumbuhkan, diperbarui pikiranmu, wah hati kita bertumbuh, terus naik. Ingat semakin ke atas kambingnya nggak nyandak, tapi terpaan anginnya keras. Iya kan? Lebih baik gak usah tinggi Pak, ya Anda ketemunya kambing. Kalau kita nggak mau ketemu kambing terus, Anda pasti akan ditumbuhkan. Supaya tumbuh, Anda mesti dikuatkan. Nah itu berpuasa. Nggak cuma dibarui pikiran dan hati, Anda akan dikuatkan. Maka tumbuhnya ke atas. Sampai atas, jangan dipikir Anda nggak ketemu kambing, mah nggak ketemu. Tapi anginnya kencang, Bapak Ibu. Kita butuh keduanya. Makanya yang pertama saya tulis, kita butuh pembaruan pikiran oleh firman Tuhan tiap hari. Walaupun kita seorang pendeta sekalipun, saudara. Walaupun kita sudah di atas, tanamannya sudah tinggi, kokoh, seperti pohon beringin, kita butuh pembaruan pikiran, yaitu dengan firman Tuhan tiap hari. Yang kedua saya tulis, kita butuh penguatan pikiran dengan berpuasa. Itulah kenapa puasa itu nggak cuma sekedar menurunkan berat badan, saudara. Karena puasa itu bukan hanya melatih tubuh dengan menahan rasa lapar, bukan. Tapi juga melatih pikiran dan hati kita menjadi semakin kuat. Godaannya banyak, tapi kita berusaha untuk kuat. Tidak mudah bimbang dan ragu untuk terus mengasihi Tuhan. Melayani kehendak Tuhan sepanjang hidup kita. Yang mau katakan, yes. Yang mau katakan, saya mau ya Tuhan. Saya mau ya Bapa.
Coba Anda hitung, satu hari tubuh kita itu berapa lama sih sibuk untuk terus mencerna makanan? Banyak mana jam untuk tubuh kita istirahat? Dengan jam kita nyemil lah, makan ini, minum manis, minum soda, makan itu, sebentar lagi kelitikan segala macam. Tubuhnya nggak ada puasanya sama sekali. Saya belajar dari banyak orang-orang yang mendalami kesehatan, dari seorang bodybuilder yang binaragawan sampai seorang dokter, dan jurnal saya baca, saya pelajari, saya dengarkan. Kalau tubuh kita jamnya untuk berpuasa lebih sedikit dibandingkan dia jam kerja, kerjanya mati-matian, puasanya kecil, jumlah jamnya lebih kecil dibandingkan jumlah kerjanya tubuh kita, ya lama-lama haus toh saudara. Maka saya melatih jam puasa diri saya harus lebih besar jam puasanya dibandingkan jam kerjanya tubuh saya. Itulah kenapa kalau orang kemarin pertemuan pendeta mereka kaget. Kok bisa ya Bapak bisa sampai berhasil dietnya? Loh, saya bukan diet yang terlalu bagaimana, bukan saudara. Tidak, saya melakukan sesuai anjuran dokter. Karena saya dapat program dari perusahaan multinasional dan saya dipantau masuk hampir bulan ke-6 ini sudah hampir 50 kilo. Dan kaget pendeta pembina saya lihat kamu dari mimbar waktu acara pendeta kok wajahmu bersinar ya. Kamu kok seperti seorang Joko. Joko itu bahasa Semarangnya seorang pria yang belum menikah, masih muda. Saya tersenyum, puji Tuhan Pak Pendeta. Saudara, apa yang dilakukan? Rajin-rajinlah puasa. Jangan biarkan tubuhmu kerja terus, di mana kerjanya itu sangat berat sekali, dan untuk tubuh kita bisa beristirahat jamnya Anda kasih sedikit, ya lemah saudara. Upayakan jam puasanya tuh lebih panjang waktunya dibandingkan jam tubuh kita itu mendapat asupan terus. Itulah kenapa minimal kalau kemarin saya ceritakan kalau bisa 18 jam. Ya kalau Anda nggak bisa ya 12 jam nggak apa-apa. Tapi ya jangan 8 jam puasanya. Bedanya apa dengan tidur? Saya 8 jam Pak. Saya tidur kan saya nggak puasa. Ya terserah lah. Ya minimal ya 12 jam tubuhnya. Ya kan? 12 jam itu masih 50-50 loh saudara. Jam 12 jam istirahat, 12 jam masih kerja loh. Lebihkanlah 14 jam misalnya, ya kan? 10 jam tubuhnya kerja, mencerna makanan, 14 jam berpuasa. Kan lebih banyak persentasenya yang berpuasa. Jadi puasa itu salah satu alat terbaik untuk melatih, menguatkan pikiran kita. Semua itu berawal dari pikiran. Masuk ke duniawian terus masukin. Karena berpuasa itu bukan hanya melatih tubuh dengan menahan rasa lapar, tapi melatih pikiran dan hati kita untuk semakin kuat, menjadi semakin kuat, dan tidak mudah bimbang dan ragu untuk terus mengasihi Tuhan dan melayani kehendak Tuhan sepanjang hidup kita. Amin. Saat kita berpuasa, kita akan punya keinginan kuat. Keinginan kuat untuk makan karena kita lapar. Kan puasa, pasti kan pengen makan. Ya kan? Keinginannya untuk makan tuh kuat banget. Tapi, saya berikan tetapinya, jangan dipikir saya nggak suka makan, saudara. Loh, saya itu dari kecil sudah obesitas, saudara. Bayangkan TK 35 kilo, saudara. Anak saya sama lebih gemuk anak saya dibanding saya. Tapi anak saya sekarang beratnya ideal, saudara. Fit. Tulisan di timbangan fit, saudara. Kenapa? Dia bisa jaga. Anak saya juga belajar berpuasa bertahun-tahun. Saat kita berpuasa, kita akan punya keinginan kuat untuk makan. Makan segalanya. Karena nahan lapar kan. Malah lapar. Karena kita memang lapar. Tapi kita harus menolak keinginan perut kita. Supaya bisa menyelesaikan puasa. Itulah letak peperangan rohaninya. Saudara. Kalau Anda tanya pada orang-orang yang suka ilmu,
Apa sih salah satu cara untuk ilmu itu bisa masuk? Apapun ilmunya lah, saudara. Anda boleh tanya sama orang-orang. Disclaimer on ya, Anda tanya sendiri, bukan saya yang ngajari. Karena saya dulu juga berada di dalam lingkungan itu. Saudara. Puasa, bahasa Jawanya ngelakoni. Saudara. Saat menyelesaikan puasa, di sanalah letak peperangan rohaninya. Peperangan jenis kayak gini, peperangan rohani itu menguatkan pikiran dan hati kita. Saudara. Peperangan jenis yang kayak gini menghasilkan buah roh, yaitu kasih, kesabaran, kelemah lembutan, dan pengendalian diri yang semakin besar. Kenapa? Lapar. Berapa banyak orang lapar hanya gara-gara nggak dikasih uang, nggak kasih makan, mukulin orang, bunuh orang hanya gara-gara uang kecil. Gara-gara minta uang malah orang nggak dikasih, dibunuh orangnya. Berapa banyak dunia ini hancur hanya gara-gara nggak bisa mengendalikan diri. Ini loh yang dilakukan dengan jalan berpuasa. Belajar, sudah belajar. Mari kita lihat di Matius 4 ayat 2-4. Kita sama-sama belajar, saudara ya. Ayat 2 dikatakan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si penggoda. Setiap kali lapar selalu Yesus sudah digoda, apalagi kita. Lalu datanglah si penggoda dan berkata kepadanya, karena engkau anak Allah. Anak Allah loh saudara. Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ingat, jangan kebablasan menafsirkan. Oh, orang Kristen Allahnya beranak kan? Loh ya sebentar loh saudara. Kalau kita bilang kita ini anak Semarang, apakah Semarang beranak? Artinya kan kita berasal dari kota Semarang. Betul ya? Anak Medan, apakah kota Medan beranak? Ya bukan, artinya kita berasal dari Medan. Anak Allah karena memang berasal dari Bapa, dari Allah, saudara. Dari Yesus adalah memang Allah, saudara. Karena engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Loh, ini kalau Anda nggak terlatih untuk punya hati yang kuat, pikiran yang kuat, nggak mungkin bisa jawab firman Tuhan. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Padahal sudah lapar Yesusnya. Karena dikatakan di ayat 2 kan, akhirnya laparlah Yesus. Oh, sudah 40 hari, 40 malam ya laparlah. Saat kita berpuasa, saudara, kita tuh sedang berkata, sebenarnya kita sedang berkata kepada diri kita yang lemah ini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh karena itu, saat kita berpuasa, saya catat di sana, kita menyingkirkan piring makanan untuk sementara waktu. Loh, jangan dipikir godaan saya tidak ada bertahun-tahun, saudara. Ini baru 6 bulan, saya baru mau masuk 6 bulan. Saudara. Saat itu ada jemaat ngirim, waduh, enak, saudara, enak, saudara. Kalau saya ngomong enak tuh memang enak. Apa wajah saya kelihatan ngomong, oh enggak enak, dia ngomong enak, enggak mungkin. Mau ini enggak Pak? Ada yang ngirim. Ya, perut berkata, mau. Hati berkata, jangan tanya, maulah. Tapi karena komitmen berpuasa, saya berkata tidak. Sudahlah, kalau bisa buat besok ya nggak apa-apa. Kalau nanti rusak ya tidak bisa, kasihkan aja kepada yang di rumah, siapa aja dibagi-bagi saja. Tapi kalau nggak rusak ya saya dingenge sedikit aja buat besok waktu makan. Karena kita menyingkirkan piring makanan kita untuk sementara waktu. Yang kedua saya tulis, saat kita berpuasa, kita berusaha mencari firman Tuhan untuk memperbarui pikiran kita, saudara. Dan yang ketiga saya tulis, musuh mencobai kita dengan makanan. Loh pasti anak Allah aja, Yesus aja cobai kok sama iblis kok. Musuh tuh pasti mencobai kita, nggak mungkin enggak. Ayo ngomong kiri kanannya, tenang, pasti dicobai.
Pak, musuh kok dicari, Pak? Loh, bukan musuh kita cari, bukan, saudara. Justru supaya kebal, kita puasa, musuhnya pasti datang. Musuh mencobai kita dengan makanan atau dengan apapun untuk menjatuhkan kita. Pengen marah lah, kemrungsung lah, ya kan? Untuk menjatuhkan kita, membatalkan puasa kita. Tapi hal itu memberikan kesempatan bagi Tuhan. Justru ada kesempatan buat Tuhan. Untuk apa, Pak? Menguatkan pikiran kita. Kalau kita memang puasa, ya puasa. Selama berpuasa ada sesuatu yang tersingkapkan. Sesuatu yang Anda nggak tahu, nggak dibuka. Karena nggak ketahuan, nggak kelihatan. Mikir aja nggak. Pas Anda puasa dibukakan. Pikiran yang lemah, betapa lemahnya kita. Sehingga begitu mudahnya menuruti keinginan daging. Dan Tuhan akan menguatkan pikiran kita. Kita akan punya tekad untuk tetap puasa. Tidak menyerah sekalipun pencobaannya berat, saudara. Amin. Ya, kalau Anda nggak percaya, Anda masuk aja ke YouTube GP Lamar Tengah Raya. Saya waktu khotbah sebelum bulan Juli, saudara. Gede. Kemarin ada kaleidoskop dipasang oleh tim sekretariat. Istri saya ngomong, gede banget yuk. Gede, saudara. Saya aja gila kok. Waktu pas mau bangun itu, saya kan masuk ke dalam lubang peletakan batu pertama sama beberapa orang. Lubangnya saya sempit lah. Tapi nggak lama, belum 6 bulan ya, hampir 50 kilo. Orang percaya yang menyelesaikan puasanya bukan gara-gara menurunkan berat badan, itu cuma efek saja. Semua kita tuh harus seimbang, tubuhnya dibuat seimbang. Jangan sampai asal-asalan puasanya. Orang puasa yang menyelesaikan puasanya bukan semata-mata bertujuan mengurangi berat badan. Itu cuma efek saja. Maka bobot kerohaniannya meningkat. Pikirannya semakin kuat. Amin. Yang ketiga. Baca yang keras, 2, 3. Berpuasa membawa transformasi bagi tubuh, jiwa, dan roh kita. Saudara, nggak cuma Yesus, Adam dan Hawa jatuhnya karena apa? Ayo coba pikiran baik-baik. Karena makanan. Pencobaan pertama Yesus Kristus adalah lewat makanan. Kalau Anda tidak dicobai, mohon maaf sudah ya. Tidak mungkin. Enak kan? Loh, makanan tuh baik. Baik. Siapa yang bilang makanan jahat? Enggak jahat. Makanan tuh enggak jahat. Makanan tuh tetap baik. Tapi bagi banyak orang, justru makanan yang baik itu menjadi penyebab timbulnya sakit penyakit dalam tubuh kita, saudara. Kita berpuasa bisa jadi alasan mengapa kita ingin keluar dari masalah sakit penyakit itu. Saudara, saya berikan sebuah gambaran yang simpel saja. Makan sayur tuh baik enggak, saudara? Baik. Sayur kok enggak baik? Tapi permasalahannya kalau makan sayurnya diberikan kepada orang yang asam urat, baik enggak? Loh ya tidak, kebablasan. Jangan sampai sakit semua malah. Makan daging baik enggak? Loh baik, tapi harus seimbang porsinya. Masa daging terus? Kolesterol tinggi, saudara. Proteinnya harus bagaimana, ya? Mineralnya bagaimana? Vitamin yang masuk harus apa? Karbonya sedikit saja. Karena karbo itu sudah mengandung gula. Minumnya jangan manis-manis, karena sudah diberikan oleh asupan-asupan seperti karbo misalnya, sudah bisa menjadi gula. Nah, berpuasa itu bisa jadi alasan mengapa kita ingin keluar dari masalah sakit penyakit, saudara. Apabila kita memakan makanan membawa masalah dalam tubuh kita,
maka kita nggak ada solusi lain kecuali tidak memakannya. Maka kita menyelesaikan masalah penyakit itu. Saya ingin pagi hari ini adalah sesi pembelajaran tentang menahan diri mempertahankan berkat yang terakhir. Karena saya tahu minggu depan kita akan berbicara yang berbeda. Besok saya akan melayani Anda ibadah pagi dan sore dengan tema di hadapannya kita menjadi. Ini adalah lanjutan dari apa yang saya khotbahkan saat hari ulang tahun GPI Lamber Tengah Raya yang ke-27 tahun ibadah sore. Saya akan melanjutkan dan mendetailkan. Dan saya hanya mengingatkan ketika kita berpuasa, kita akan mendapat manfaat kesehatan bagi mental atau jiwa kita, saudara. Kebanyakan dari kita kan makannya lebih banyak. Nanti kalau tertekan, stres, banyak belajar, banyak kerja, larinya kemana? Makan. Selalu jawabannya, saya menghilangkan sesuatu yang saya stres, Pak. Ya makan. Minum manis, makan, ya kan? Minum alkohol, ya kan? Kadang-kadang yang nggak tahu bahwa itu merugikan, merokok, nge-vape untuk menghilangkan stresnya. Salah tuh, saudara. Kebanyakan kita tuh kan selalu makan lebih banyak karena didorong oleh perasaan, didorong oleh emosi, bukan karena perut yang lapar. Karena emosi, makan. Terlalu capek makan yang banyak, marah makan, jengkel makan, kabeh mangan pokoknya. Kalau zaman dulu, zaman penjajahan mah kurang makan semua, makanya makan yang banyak. Nanti kalau perang angkat senjata menang. Nah sekarang angkat senjata ngelawan siapa? Obesitas semua. Yang kurus-kurus timbang masih mending kalau overweight. Ini obesitas, saudara. Kita ngalami kelebihan berat badan karena adanya masalah emosional. Makanya saya kan selalu ngomong, lihat saya tuh gampang. Kalau tambah gemuk pasti stres. Pasti banyak masalah emosional. Saya nggak mau hidup kayak gitu, seumur hidup obesitas terus. Saya justru mau mendekatkan diri, melatih tubuh saya. Kita menggunakan makanan itu sebagai alat untuk jadi obat, untuk memulihkan perasaan hati kita. Saya ulangi. Kita menggunakan makanan itu sebagai obat, hanya alat untuk sebagai obat memulihkan perasaan hati. Lah hal ini bukan ide bagus. Harus berubah. Makanan kok jadi obat perasaan hati? Gak ada hubungannya. Mau PR-nya banyak, tugasnya banyak, ya kan, pelayanan banyak, pekerjaan banyak. Saya tidak menggunakan makanan sebagai obat memulihkan perasaan hati. Ketika kita mulai puasa, maka kita akan lihat bahwa emosi negatif itu akan timbul ke permukaan. Anda puasa, Anda kan tahu, oh jadi nih aku stres ki, hawane ngamuk nih, hawanya capek itu selalu emosi negatif ya yang keluar. Ketahuan. Karena kita sudah punya komitmen untuk kunci mulut kita, nggak mau makan. Maka emosi negatif itu muncul ke permukaan, apalagi lapar. Kita menemukan kenyamanan buat emosi negatif. Dan emosi negatif itu kita temukan bukanlah pada makanan. Tapi kepada mana, Pak? Semua emosi negatif kita larikan, kita salurkan kepada siapa, saudara? Roh Kudus. Itulah kenapa puasa itu menyebabkan Roh Kudus bekerja menolong kita untuk memulihkan emosi kita, saudara. Kita mesti ingat bahwa bukan berpuasanya yang memulihkan emosi negatif, tapi Roh Kudus yang memulihkan emosi negatif kita. Saat kita puasa, emosi kita akan berteriak. Sudah lapar, kena macet, dibuat bergara-gara, banyak masalah, emosi berteriak. Akhirnya tubuh ngomong apa? Kasih aku makanan. Terus kasih aku makanan, kasih aku sesuatu, minuman dan segala macam. Aku lagi stres nih, lagi depresi. Saat Anda berpuasa, emosi berteriak. Maka kita saatnya berkata kepada emosi kita, tidak, kita sedang puasa. Tidak, Roh Kudus, Tuhan tolonglah kami, tolonglah saya, beri aku kekuatan
untuk mengatasi perasaanku yang kacau, marah, lapar, emosi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka pada saat Anda berpuasa, kita belajar menahan diri. Kita tidak mencari makanan untuk memulihkan perasaan stres, tapi kita berdoa, mencari wajah Tuhan, dan Roh Kudus memberi kita kuasa untuk berbalik dari jalan-jalan, dari pilihan-pilihan, dari keputusan-keputusan yang kita salah. Dan Roh Kudus akan memulihkan hidup kita seutuhnya. Roh, jiwa, dan tubuh. Siapkan roh, jiwa, dan tubuh. Besok saya akan layani Anda 2 kali ibadah dengan tema di hadapannya kita menjadi. Anda tidak akan bisa menembus kuasa yang lebih dalam lagi kalau hatimu dan hatiku masih penuh dengan syarat dunia ini. Sebelum kita akhiri, satu pujian untuk kita sama-sama dengarkan. Sebelum kita mengakhiri ibadah, alangkah baiknya kita mau kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saatnya saya berdoa bagi saudara. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini.
Bahkan semua yang menjadi kelemahan tubuh kami dan jiwa kami Kau perhatikan ya Tuhan. Setiap kali Kau ingin buat kami jadi kuat, Kau ajari kami langkah demi langkah. Kau perhatikan semua kelemahan semua kami Tuhan, termasuk hamba-Mu ini Tuhan. Kau ajari kami untuk terus dikuatkan, sehingga pada saat kami punya kekuatan yang dari ilahi, kami tidak mudah diterpa oleh badai. Bahkan untuk masuk tahun 2026 Tuhan, Kau ajari kami untuk berpuasa. Kami tahu Kau ajari kami untuk hidup dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan efek dampak dari kami berpuasa adalah salah satunya tubuh kami sehat. Salah satunya emosi kami akan bisa kami tahan. Dan sehingga apa yang menjadi efek negatif, emosi negatif itu bisa kami hilangkan. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami tahu semua yang ada di depan kami sudah Kau sediakan. Kau ingin kami ada di jalan yang benar, jalurnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan semua jemaat online Selamat Pagi Sahabat, dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi kendala mereka, menjadi masalah buat mereka, semuanya diajarkan Tuhan untuk bisa selesai satu demi satu. Dan kami tahu Tuhan, setiap hari Kau buat kami dewasa untuk menjadi umat pilihan Tuhan yang mengerti dan tahu caranya untuk berbuah, membawa banyak jiwa untuk mengenal Engkau. Dan semakin kami mau Tuhan ikut dalam jalan-Mu, semakin kami bisa sadar, kami bisa menyadarkan orang, kami bisa sadar kami punya kemampuan untuk memuridkan orang. Dan Engkau sendiri yang memuridkan mereka dan memurnikan mereka untuk selalu ada dalam kasih-Mu, ada dalam kemurahan-Mu. Terima kasih untuk tahun kasih, tahun perkenanan dan tahun kehadiran-Mu selama 1 tahun ini Tuhan. Dan biarlah kami sekeluarga menjaga seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami untuk besok kami beribadah. Untuk sama-sama berkumpul, berkomunitas, dan belajar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, sebelum kita selesai, mari kita angkat kedua tangan kita dan ambilkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab setiap pergumulanmu. Biarlah setiap langkahmu selalu diberkati Tuhan. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkat, anugerahnya, pembentukannya, pemurniannya, dan berkatnya menyertai kita seumur hidup kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai semuanya. Dan sampai Yesus datang kedua kali. Dan kita semua yang percaya, katakan dengan iman, amin, amin, amin. Terima kasih untuk Sabtu yang luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Bantu doa supaya semua yang kita lakukan bersama Tuhan bisa berbuah lebat, menyukakan hati Tuhan. Dan berbagailah orang yang setiap hari merenungkan firman Tuhan dan melakukannya pagi, siang, dan malam. Maka Anda akan disebut sebagai orang-orang berbahagia. Saya meminjam mengingatkan untuk kita semua sadar bahwa kalau kita tahu Selamat Pagi Sahabat bisa berguna buat teman kita, kolega kita, sahabat kita, saudara kita, maka Anda bisa share kepada teman Anda. Saya ingin mengingatkan bahwa share itu gratis. Sehingga kita kalau mau diingatkan ada acara apa lagi, semua yang ada berhubungan dengan kegiatan di GP Lamber Tengah Raya, jangan lupa untuk subscribe, like and subscribe, bunyikan loncengnya, itu semuanya gratis. Terima kasih untuk semuanya.
Tuhan Yesus memberkati. lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia, hanya Yesus penolong yang setia.